Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi yang saya buat sendiri, yaitu aplikasi pelacakan pengiriman kontainer atau saya menyebutnya tracking shipment, yang dimana aplikasi ini menjadi perangkat penting bagi konsumen atau pengusaha dalam upaya mencari solusi terbaik untuk memantau atau mengelola pengiriman kontainer. Oke, langsung saja ke aplikasinya. Jadi yang pertama ini adalah tampilan login ya dari aplikasi, yaitu aplikasi ini memiliki dua user role. Yang pertama ada role admin, yang kedua ada user. Nah, role admin ini dia bisa melakukan semua aktivitas ya dalam aplikasi ini. Kemudian role user ini memiliki menu-menu terbatas ya, yang hanya bisa melihat beberapa fitur atau menu saja gitu kan. Karena role user ini diperuntukkan untuk klien atau customer gitu ya, atau mitra gitu, yang biasanya itu hanya melakukan tracking, melihat trackingnya saja gitu kan, sudah sampai mana kontainer atau kapalnya. Kemudian untuk upload dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengiriman kontainer tersebut. Oke, langsung saja kita login sebagai role admin. Oke, nah ini adalah menu utamanya. Di sini menampilkan data-data dari kontainer yang sedang melakukan pelayaran gitu ya. Jadi sini terlihat trackingnya, dia portnya dari Tanjung Emas, berangkat dari Tanjung Emas, kemudian sekarang sedang transit ya kan, ada statusnya in transit, kemudian tujuannya adalah Port Klang Nord ini, Malaysia ini. Lalu ada juga yang sudah sampai di destination. Ada beberapa data yang ditampilkan seperti internal number, nomor BL gitu ya, yang bisa dipakai oleh pengiriman kapal gitu. Kemudian di tampilan ini ada beberapa fitur gitu ya, seperti filter untuk mencari BL numbernya. Dan ada juga filter spesifik ya untuk mencari dia sedang di at origin atau sedang transit atau sudah sampai di destination gitu ya. Kalau yang ini dia total dari keseluruhannya. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan ngebahas dulu awalnya dari mana. Jadi menu ini adalah menu dari menu setupnya ya. Dia ini shipping lane-nya apa gitu kan, untuk nanti adminnya mengelola atau menginput shipping lane-nya gitu. Misalkan saya contoh Ginza shipment. Nah, kemudian datanya akan masuk ya. Ini akan menjadi data list shipping line-nya. Kemudian ada shippernya ini. Jadi shippernya ini kayak dia mitra gitu ya, atau klien, customer gitu ya. Saya coba PT Genza Makmur Jaya, minimnya Genza gmail.com. Oke ya, ini contoh saja ya. Kemudian ada port line-nya, dia port line-nya mana, misalkan port line-nya adalah Merak tuh, Merak. Dia regionnya apa, misalkan Lampung, Indonesia.
Jadi ini bisa untuk lokal atau internasional gitu ya. Lampung tipe. Kemudian ini adalah Incoterm, itu dia kayak istilah-istilah dalam pelayaran gitu ya, dalam perjalanan perkapalan gitu. Kemudian ada company profile-nya, bisa diganti-ganti nanti sesuai perusahaannya. Nah, kemudian user. Jadi ini ada user dengan level admin dengan user ya. Jadi level user ini nanti untuk klien atau mitra gitu yang diberi akun untuk melihat atau monitoring data-data tracking tersebut gitu. Nah, jadi kalau saya bikin user ini kan Genza client @gmail.com passwordnya. Nah, disini saya labelnya user, kemudian shippernya. Nah, tadi kan saya udah bikin tuh, kita bikin sama Purjaya, maka dia akan tampil nih shippernya. Dan saya register, masuk kan. Oke, setelah ini yang kedua kita lanjut ke vessel schedule. Ini adalah schedule atau jadwal dari kapal yang akan mengangkut kontainer tersebut gitu. Jadi sini data-data kapal gitu kan, dia berangkat dari mana, tanggal berapa gitu kan, tujuannya mana, kemudian estimasi gitu kan, perjalanan berapa hari gitu kan. Kemudian ini ada nama-nama data-data pendukungnya. Nah, di sini juga sama, ada filternya dari origin mana gitu, kemudian destination-nya apa, bulan apa, bisa di search juga. Kita coba untuk melakukan penambahan jadwal atau new vessel ini ya. Vessel. Oke, kita bikin Genza shipment ya kan. Jadi si Genza shipment ini dia sebagai shippingnya atau pengirimnya lah ya. Kemudian ada transloadingnya, ini kapalnya ini, jadwal kapal ini apakah dia direct langsung ya, jadi direct itu langsung ke tujuan atau ke transit dulu. Misalkan kalau internasional dari Indonesia transit ke Malaysia atau Singapura, baru ke Malaysia atau ke Singapura dan sebaliknya gitu kan. Kita coba yang direct. Kalau yang direct dia seperti ini. Kalau yang dia transshipment, dia itu ada di mana dia transitnya gitu kan, berapa kali dia transit, atau 3 kali, berarti kan ada 3 tujuan transit gitu kan. Tapi kita nyoba yang direct aja kan. Kemudian ship name-nya kita namain Genza kapal api. Kemudian ship number-nya GKA 1548 misalkan ya. Nah, transit day ini bisa kita isi berapa hari dia jalan, misalkan 6 hari, dimulai dari hari ini sampai tanggal 16 misalkan. Jadi si jadwal kapal ini dia startnya dari mana nih ya kan, originnya dari mana. Contoh kita dari Merak misalkan ini ya. Kemudian tujuannya adalah Tanjung Priok. Aneh, kita keluar negeri aja deh, ke Port Klang Malaysia nih ya, Port Klang. Nah, ini logonya bisa kita kasih, bisa kita enggak, nanti juga ada foto defaultnya gitu kan. Kita coba saja Merak ke Port Klang. Oke, nah, masuk ya. Jadi ini gambar defaultnya itu, dia logonya tuh kayak logo kontainer diangkut sama hiu sama paus. Nah, setelah membuat jadwal ini kita kemana? Kita ke tracking shipment.
inti dari aplikasinya itu adalah di sini ya, di tracking di sini. Nah, untuk membuat trackingnya bagaimana? Kita membuat tracking atau pelacakannya itu dimulai dari input new shipment ini. Yang pertama kita input, biasanya diperlukan kayak internal numbernya, misalkan IN 2345 tes. Kemudian BL nya kita isi aja BL 788 misalkan. Nah, ini ada tipenya export atau import gitu kan. Kita coba aja export gitu ya. Kita melakukan export. Kemudian shippernya adalah kita pakai PT Genza Makmur Jaya yang tadi kita buat. Kemudian shipment ordernya Genza. Ini bisa ditambah nih dia shippernya nanti kalau misalkan belum ada kayak yang tadi ya sini. Oke, lanjut kita shipping line-nya pilih. Nah, jadi shipping line ini adalah hasil dari atau data dari jadwal yang ada di vessel schedule tadi yang kita buat tadi. Coba kita Genza shipment ini. Nah, kemudian ada ship numbernya ini. Jadi kita bisa memilih nih dari shipping line tersebut ada beberapa jadwal nih yang bisa kita pakai gitu kan, yang bisa kita gunakan. Kebetulan ada satu ya, jadi kita pilih yang ini. Kemudian CIPL number ini, jadi ada bintang-bintang ini, dia bintang-bintang ini wajib diisi gitu ya. Kalau kita save gitu kan dia keluar alert bahwa wajib diisi. Kemudian CIPL number ini kita isi sembarang aja, CIPL, kemudian NPE. Dan intercomnya ini dia kayak istilah perkapalannya lah, FOB, DAP atau DDP dan sebagainya lah. Kita coba ini misalkan. Kemudian kita pilih, kita punya berapa kontainer nih, misalkan 3. Kontainer numbernya CN123, CN321, CN456. Oke. Kemudian kita pilih start dari mana kan? Dari Merak. Pilih Port Klang West. Kemudian kita masukkan contoh dokumennya ya. Oke, datanya udah masuk ya, dia ini shippernya, PT-nya gitu kan. Nah, untuk melakukan update-nya gitu kan, kita bisa ke tombol ini untuk mengupdate kita sedang atau kapal ini diupdate kegiatannya gitu. Nah, jadi ada 3 kontainer dalam kapal ini. Kemudian ada dokumennya, bisa kita atau di download atau dihapus juga bisa. Nah, kemudian kita bisa melakukan trackingnya di sini ya. Kita juga bisa melakukan kontainernya di sini sebagai admin ya. Kita bisa melakukan trackingnya, misalkan dia activity-nya apa, misalkan empty containers gitu. Kemudian location-nya masih di origin portnya mana, Merak gitu. Kemudian date-nya tanggal sekian. Ini bisa diisi, bisa tidak, opsional ya. Visualnya apa, banyak nomornya. Kemudian save data. Nah, kemudian akan masuk ke sini ya, trackingnya seperti ekspedisi gitu. Kemudian kita masuk lagi, kita tambah lagi kegiatannya, loaded container, locationnya masih sama, Merak, misalkan harinya hari tanggal 11 gitu. Save data. Oke. Kemudian kita tambah lagi
vessel departed, misalkan dia diberangkatkan nih itu kan dari origin port Merak gitu. Date-nya tanggal 12. Oke, save. Nah, dia dalam perjalanan ya, statusnya berubah in transit. Jadi ada dua model gitu ya, dia dua. Yang pertama direct dan transshipment. Jadi direct sama transshipment ini dia sama gitu ya, saya bikinnya masih sama, mungkin nanti bisa di custom lagi. Jadi setelah berangkat ini dia mengupdate statusnya menjadi di tengah-tengah sini ya, atau in transit, artinya dalam perjalanan. Kemudian jika dia direct gitu kan, dia tidak lagi memilih port name-nya. Misalkan sudah vessel arrivat ini, dia tidak karena tidak transshipment ya. Kalau dia transshipment dia nanti pilih ininya destinasinya sedang di mana gitu kan di transitnya. Karena kita direct ya kan, jadi langsung saja kita pilih direct tanggal sekian misalkan, jadi langsung sampai ke tujuan gitu. Nah, yang artinya adalah bahwa kontainer atau kapal ini dia sudah sampai gitu ya. Nah, nanti statusnya juga yang ada di dalam tadi sama di sini juga sama dia. Jika dia dalam perjalanan gitu sudah berangkatkan, dia ada kan seperti ini gitu kan. Jika sudah sampai kan. Jadi di fitur ini kita bisa tambah dokumen gitu ya. Ya, upload dokumen seperti ini, atau bisa dihapus. Dan juga nanti ada bisa diedit juga ya, dia trackingnya juga bisa dihapus, cuman tidak perlulah. Nah, balik lagi ke menu utamanya. Oke. Nah, kemudian ya kurang lebih untuk adminnya seperti itu ya, baru seperti itu. Jika ada kebutuhan itu bisa di custom sesuai perusahaan atau peraturan masing-masing gitu ya, atau penamaannya gitu kan, standarisasinya bisa diubah-ubah. Nah, kita coba ke menu usernya ya. Jadi kita bikin Ginza client @gmail.com. Oh, salah ya. Ginza client @gmail.com. Nah, beda kan tampilan antara user dengan si admin tadi. Jadi user ini hanya menampilkan atau yang nge-mention terhadap klien tersebut gitu kan. Jadi ya sesuai dengan klien atau customer masing-masing gitu kan. Nah, dia sama secara tampilan, tapi untuk menu trackingnya ini dia hanya bisa melihat saja trackingnya, tidak bisa edit. Nah, dia juga hanya bisa melakukan upload dokumen. Jadi prosesnya ini adalah untuk upload dokumen gitu kan. Ketika kontainer atau kapal sudah sampai lokasi tujuan atau destination, dia bisa melakukan upload dokumen gitu sesuai dengan SOP dari masing-masing perusahaannya gitu.
sama, outtake juga sama dia, ya kan. Dia juga bisa hanya 2 menu ya, tracking shipment dan vessel schedule-nya aja. Jadi di vessel schedule-nya cuman hanya bisa melihat jadwalnya saja gitu kan. Jadi kalau dia transshipment dia ada keterangannya 2 transshipment, dia Tanjung Perak plus 1 plus apa gitu kan. Nah, jadi untuk kliennya ya, jadi kurang lebih seperti itu aplikasi dari tracking shipment ini atau pelacakan kontainer kapal gitu ya. Mungkin dari rekan-rekan semua ada yang berminat gitu, bisa hubungin saya untuk melakukan diskusi lah. Nanti akan saya share nomor WA yang bisa dihubungi. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.